Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Panger, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar nih Pangers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, Pangers tahu nggak sih nih kalau misalkan PNJ itu memiliki duta PNJ loh. Nah, duta PNJ B1 sudah terpilih dan menjalankan tugas di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, memasuki pertengahan tahun 2022, sudah saatnya nih masa pemilihan duta PNJ Batch 2 dimulai. Membahas terkait duta PNJ, telah hadir narasumber kami, Mas Andika Rizkiansa SST, selaku Koordinator Kehumasan sekaligus penanggung jawab duta secara langsung di PNJ. Kita sapa dulu nih, selamat pagi menjelang siang Mas Dika. Kita Mas aja kali ya panggilnya, soalnya kita seumuran. Gimana kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita tanya-tanya dulu nih, gimana nih Mas rasanya in-frame untuk pertama kalinya kan biasanya di belakang layar nih. Gimana tuh rasanya? Iya sih sebenarnya kalau in-frame sih banyak, tapi yang untuk produce sendiri nih baru sekarang. Biasanya kan ada in-frame di kegiatan yang lain, itu sih normal ya. Tapi kalau yang ini kan langsung saya juga yang jadi penanggung jawab juga agak ketar-ketir nih, bagus apa enggak hasilnya, mudah-mudahan sih maksimal, oke? Oke, kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Mas, soalnya kayak dilihat-lihat nih kayak pertanyaannya banyak banget nih, ada 5 lembar kali. Itu namanya curhat, Ruth. Banyak banget pertanyaannya. Nah, Pangers, for your information aja nih, Mas Dika adalah salah seorang yang memang menginisiasikan podcast dan konten yang ada di PNJ sekarang nih. Nah, pastinya Pangers pada pengen tahu nih, pengen kenal sama Mas Dika. Silakan Mas. Kenalan gimana ya Ruth ya? Kalau saya mengenalkan diri memang dulunya memang saya masuk PNJ 2010 ya. 2010 memang langsung kebutuhannya di Humas. Ya saya nge-apply untuk masuk kerja di Humas dan waktu itu sempat ada beberapa orang juga yang ikut apply di Humas dan alhamdulillah saya masuk. Dan waktu itu memang waktu di Humas yang dibutuhkan memang desainer grafis. Ya, alhamdulillah saya bisa belajar banyak di Humas karena memang selain mendesain, dulu memang kebutuhan terhadap karyawan itu terbatas. Jadi di Humas itu kita hanya berempat yang dibutuhkan. Jadi yang satu segi IT, yang satu desain, yang satunya itu memang administratif, yang satunya kepala. Udah tuh 4. Nah kalau sekarang kita kan banyak ya, ada sampai 6. Karena memang kebutuhan atas bisa dibilang kebutuhan informasi, kebutuhan yang ada dari stakeholder yang kita juga jadi memang harus dicukupi nih. Nah, alhamdulillahnya setelah berjalan 12 tahun memang step by step ya. Jadi saya punya sejarah yang panjang di Humas gitu, mulai dari saya mungkin sama kayak Ruth gitu sampai akhirnya menduduki posisi di koordinator Humas. Ini memang juga kalau bisa dibilang ini perjalanan yang panjang sekali sampai akhirnya saya itu bisa mempunyai potensi atau kompetensi yang istilahnya bisa melingkupi teman-teman yang ada di sini dengan sharing-sharing saya untuk apapun itu, misalnya dari segi publikasi, presentasi, dan konten-konten kayak gini juga kalau misalnya saya nggak punya pengalaman juga nggak mungkin bisa bikin seperti ini. Mungkin itu dulu. Kan Mas Dika sebagai koordinator Humas nih, Mas Dika tuh pengen Humas PNJ itu seperti apa sih? Ini pertanyaan yang hampir sama ditanyakan oleh Pak Direktur kita. Waktu saya dipanggil beliau untuk diwawancara untuk menempati koordinator Humas kayak gitu, dan beliau bertanya perbedaan apa sih yang ada di Humas tahun saya pertama kali sampai sekarang gitu kan. Memang perjalanan sampai 4.0 sekarang ini banyak sekali yang bisa dibilang perbedaan. Kalau dulu itu yang memang bisa dilihat Humas itu kalau bisa dibilang hanya sebagai quote-to-quote ya, itu sebagai tukang foto. Jadi mana Humasnya mana, foto nih foto gitu. Tapi perjalanannya, brandingnya sendiri untuk Humas, selain branding awareness terhadap institusi ya, branding Humas ini mungkin dengan sharing saya dengan Kepala Humas sebelum-sebelumnya, akhirnya kita memiliki awareness sendiri dari stakeholder yang ada, mulai dari internal atau dari eksternal. Kalau dari internal, jadi Humas itu tidak hanya sebagai tukang foto,
atau peliputan. Tapi humas itu bisa bekerja sebagai branding untuk institusi gitu. Jadi kebutuhan branding ini memang dibutuhkan. Kalau dulu waktu saya presentasi 2011, 2012 ke sekolah-sekolah pasti ditanya, tahu nggak PNJ di mana? Oh, yang di Rawamangun ya. Itu udah pengalaman yang udah sering lah saya dengar kayak gitu. Kalau Poltek UI, oh ya saya tahu. Tapi kan memang brandingnya berat ini, bahwa PNJ itu beda. Walaupun memang dulu Poltek UI, tapi berubah nama menjadi PNJ ini kan sejarahnya cukup banyak, cukup panjang gitu. Dan ini kita memang kalau bisa dibilang antara UNJ dan PNJ menggunakan singkatan itu sebenarnya yang lebih dahulu menggunakan nama NJ itu dari PNJ. Politeknik Negeri Jakarta dengan singkatan PNJ. Kalau IKIP dulu menjadi UNJ itu baru tahun 2000-an kayak gitu. Dan saya sih berharap humas, walaupun memang nanti kedepannya kita nggak tahu kepala atau koordinatornya seperti apa, saya berharap ini tetap tongkat estafetnya harus tetap berjalan. Dari segi brandingnya, dari segi inovasinya, humas harus tetap berjalan dengan anak muda yang ada di sini. Jadi pemikirannya tuh kita butuhkan. Iya Mas, selain memang terkait kehumasan PNJ yang melingkupi banyak hal nih ya Mas ya, kan humas juga nih diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab duta PNJ. Ya. Nah mungkin para PNJers nih masih banyak nih yang belum tahu apa sih duta PNJ itu. Ya, jadi gini, kita sharing dulu, tarik garis ke belakangnya dulu kenapa duta itu bisa sampai humas. Jadi periode Wakil Direktur Bidang 4 sebelumnya memang diminta yang di bawah beliau, itu bidang-bidang di bawah dulu masih zaman Pak Iwan, itu memiliki inovasi atau kegiatan yang bisa dimasukkan ke Disnatalis. Dan kita juga punya beberapa kegiatan dan termasuk ini duta. Jadi ini memang dibutuhkan sekali duta. Jadi saya selama perjalanan ke belakang itu, selama studi banding itu menemukan banyak universitas atau politeknik yang memiliki duta. Dan itu memang butuh effort untuk meyakinkan pimpinan bahwa duta ini memiliki manfaat dan untuk kemajuan institusi ini cukup baik seperti itu, Ruth. Jadi dengan adanya duta ini sebenarnya merepresentasikan mahasiswa ya, karena memang duta kampus, duta mahasiswa PNJ gitu. Jadi kita merepresentasikan bahwa mahasiswa PNJ itu seperti ini. Jadi kalau dengan role modelnya baik, berarti kan membawa nama institusi juga akan baik kayak gitu. Berarti nih tadi kata Mas Dika, kalau Mas Dika itu kan meyakinkan pimpinan kalau memang kita harus membutuhkan duta. Nah, emang kenapa sih Mas sebuah instansi pendidikan itu harus memiliki duta? Ya, jadi kebutuhan untuk duta ini apalagi misalnya dengan institusi yang memiliki SDM yang terbatas. Dengan adanya duta ini, kita memiliki sumber daya manusia yang bisa membantu. Jadi kalau misalnya di humas, memang sebelumnya itu tidak mengurusi secara gamblang tentang protokoler. Nah, dengan adanya duta, kita bimbing mereka untuk mengikuti kegiatan yang membutuhkan secara protokoler. Nah, kita sudah tahu, Ruth. Jadi tahun sebelumnya kita dengan adanya duta dulu ada kegiatan misalnya kan kayak senat datang, misalnya senat dari politeknik mana daerah datang ke sini kunjungan ya. Nah, itu udah saya breakdown lagi kebutuhannya seperti apa, mulai dari penjemputan sampai pendampingan sampai MC. Itu memang manfaatnya bisa diterima oleh stakeholder atau unit-unit yang membutuhkan seperti itu. Jadi selain itu pula juga duta ini juga merepresentasikan PNJ. Ya kan, kalau merepresentasikan berarti kan dia bisa mempublikasikan kepada misalnya teman-teman mahasiswanya, karena mereka ini sebagai role model ya. Jadi role model seenggaknya dia memiliki kapabilitas atau literasi yang baik untuk mengetahui PNJ lebih dalam. Jadi mereka akan sharing dengan teman-temannya. Politeknik Negeri Jakarta ini seperti ini, memberikan vibe positif terhadap teman-temannya, terhadap misalnya dia kembali lagi ke sekolahnya, berarti kan dia akan sharing lagi ke teman-temannya. Nah, itu mungkin dari situ. Nah, banyak banget nih Mas PNJers yang belum tahu nih kegiatan-kegiatan atau tugas duta PNJ itu sekiranya tuh apa aja sih gitu. Apa emang cuma dia mempromosikan PNJ aja ke Civitas PNJ atau gimana? Ya, memang
Duta PNJ 2021 memang kita jalankan dengan berbagai kendala dan hambatan, try and error. Jadi setelah kita menjalankan selama setahun, ternyata di Duta PNJ ini banyak hal yang bisa dia lakukan kayak gitu kan. Dia bisa melakukan apa ya? Di sini juga membantu humas, jadi tempat teman buat nyari informasi dari di front desk misalnya pun bisa dia menjadi MC, bisa juga mereka itu nanti waktu itu kan kita kemarin terakhir itu yang dari Turki ya. Kunjungan Turki. Kunjungan Turki itu langsung duta besar ya datang kan. Nah, duta itu kan disuruh mendampingi kegiatan tersebut. Nah, kita surprise sekali bahwa dari kedutaan Turki ini mempunyai apresiasi besar terhadap mahasiswa kita gitu. Nah, sampai dia tanya jawab. Alhamdulillahnya anak-anak duta itu mempunyai kapabilitas yang baik dari segi bahasa Inggris. Ya kan ditanya pakai bahasa Inggris, tapi pas ditanya dia A, I, O, E nggak bisa. Ternyata memang dari hal yang kita mempunyai try and error aja punya memaksimalkan kegiatan itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini duta mempunyai porsi tawar yang baik di mahasiswa. Wah kayaknya nih kita nggak hanya misalnya kan kayak kita ada kegiatan PKKP, mahasiswa tuh pada berkompetisi untuk ngikut PKKP. Nah apalagi ini yang dilihat benefitnya ini akan setahun ke depan gitu kan. Kalau PKKP dalam bulan PKKP kan istilahnya mereka project by PKKP misalnya kegiatan pengenalan mahasiswa kampus gitu kan. Nah kalau project duta kan ini setahun ke depan. Kegiatan yang ada di PNJ ini memang di bawah humas itu banyak sekali kegiatan yang akan diadakan. Jadi teman-teman duta nggak perlu khawatir karena nggak mungkin gabut. Jadi pasti ada aja kegiatannya pun kita udah menganggap mereka sebagai anak sendiri atau adik ya. Jadi bonding itu harus dibangun juga. Tadi kan Mas Dika juga ceritain kalau misalnya salah satu tugasnya itu adalah protokoler atau MC. Kalau pengen jadi duta harus bisa nge-MC atau bisa belajar nih? Ya, memang dengan spesifikasi atau persyaratan yang ada di duta itu nanti kita lengkapi lagi karena memang di duta PNJ ini pasti berbeda tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya karena hybrid ya, jadi keterbatasan kita terhadap bertemu langsung dengan teman-teman duta. Nah tahun ini kita maksimalkan karena PPKM jadi level 1 untuk kegiatan luar ruang kita maksimalkan. Jadi akhirnya kayak kita punya kegiatan yang ada tunjuk bakat ya, unjuk bakat juga, terus juga kita nanti ada pembekalan seperti karantina misalnya, melengkapi apa yang mereka punya seperti itu misalnya. Kalau mungkin literasi tentang protokoler mereka kurang, pasti nanti kita akan lengkapi gitu. Bagaimana prosedur protokoler yang ada di institusi, bagaimana public speaking, kayak gitu. Nanti kan kita juga ada moderator atau narasumber yang akan mengajarkan itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang penting ini mengembangkan potensi di dalam diri kita sendiri aja. Yang penting kalian yakin, gue bisa nih jadi duta gitu. Nanti untuk kedepannya pasti kita akan asah lagi menjadi mahasiswa yang lebih dari soft skill-nya juga memiliki yang kapabilitas yang baik seperti itu. Nah, Mas, mungkin ada PNJ yang masih ragu nih, buat daftar duta tuh benefitnya apa aja? Iya, memang ini sama aja kayak saya dulu mengenalkan PNJ ke calon mahasiswa. Ngenalin PNJ benefitnya buat gue apa sih kayak gitu kan? Masih banyak universitas lain yang bisa mereka masuki. Tapi memang dengan duta PNJ ini mereka kalau bisa dibilang benefitnya, ya saya nggak bilang ini akan banyak, tapi memang cukup banyak sekali memang yang akan mereka dapat dari segi knowledge, dari segi soft skill-nya juga mereka akan terasa, link-nya juga mereka akan memiliki banyak kenalan-kenalan dari stakeholder, dari industri yang secara nggak langsung itu mereka akan dapat kayak gitu. Dan juga saya berharap nanti Duta Batch 1 memiliki wadah, jadi kayak wadah alumni dari dutanya sendiri. Dari situ kan mereka akan sharing, berbagi ilmu, dan misalnya sudah lulus bisa sharing-sharing kalau bisa dibilang pekerjaan. Misalnya Bang, aku mau ada pekerjaan nggak atau apa, kan bisa sharing-sharing di situ. Gitu. Nah Mas Dika nih udah berapa tahun sih Mas di Humas PNJ nih? Kalau di Humas saya itu masuk Februari 2010. Berarti hampir 12 tahun. Iya betul, 12 tahun. Dan alhamdulillahnya memang ini perjalanan kalau bisa dibilang memang untuk menuju proses seperti ini memang kalau bisa dibilang kita perlu proses.
sampai akhirnya kita ada di posisi ini. Karena memang kalau orang yang instan itu mereka tidak akan tahu lapangan itu seperti apa. Dengan adanya proses mereka akan tahu hambatannya, kendala. Dengan pengalaman yang ada kita akan sedikit demi sedikit apa yang kurang kita tambahi, yang kelebihan ya kita agak kurangi. Jadi apalagi dengan sekarang inovasi media sosial segala macam itu ya tetap harus kita ikuti. Dulu mungkin PNJ zaman dulu masuk di Facebook, Twitter, sekarang ada TikTok ya, otomatis iya betul, otomatis kita harus mengikuti karena memang secara nggak langsung calon mahasiswa kita memang mengikuti ya seperti media sosial yang ada. Nggak mungkin kita tetap di Twitter, nggak akan ada yang baca ya kan, paling alumni tapi kan kalau mahasiswa yang ngerti nggak seperti itu kayak gitu. Nah Mas Dika kan kurang lebih 12 tahun di Humas. Apa sih Mas perbedaannya Humas dengan adanya duta dan mungkin sebelum-sebelumnya itu tanpa duta? Kalau bisa dibilang ini kan saya sebagai kepala ya, tapi memang kalau sebelumnya kan hanya sebagai staf ya yang ada di Humas. Dengan adanya duta sekarang memudahkan pekerjaan yang ada di Humas karena kita akan sharing pekerjaan dengan mereka, kita sebagai partner bekerja gitu kan. Kalau dulu ya yang kerja mungkin saya sama Mbak Aya doang kayak gitu kan. Mbak Aya ngurusin administratif, segala macam konten media kreatif. Saya dari desain doang, itu udah kita kalau bisa dibilang kerja tipes kali ya. Nah sekarang kita dengan teman-teman, ya nggak hanya duta, teman-teman yang ada di Humas kan sampai 6 orang gitu kan, ditambah duta. Wah ini sebuah anugerah buat Humas sendiri bahwa pekerjaan kita ini bisa dimaksimalkan dengan bekerja bareng-bareng dengan mereka. Nah Mas, untuk duta PNJ Batch 1 nih Mas Dika tahu sendiri nggak sih ada berapa orang? Kalau duta PNJ Batch 1 kan ada 9, tapi memang kalau saya bilang ini kurang maksimal karena kalau tahun lalu penilaiannya mungkin saya kurang paham ya, karena saya nggak masuk dalam penilaian antara timpang antara laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya itu 6, perempuannya 3. Jadi kalau saya itu ada misalnya kegiatan proyek di Humas itu keterbatasan untuk perempuannya agak kurang gitu kan. Kita tahu sendiri duta kan tetap tugas utamanya sebagai belajar di sini kan, kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk bekerja pas lagi kuliah gitu. Jadi ya kadang-kala bisa kita dampingin tuh laki sama laki, bukan laki sama perempuan gitu kan, nggak sepasang gitu ya. Makanya harapan saya tahun ini bisa lebih variatif dan kita bisa memberikan warna lagi, karena memang dari tahun lalu itu yang menjadi duta itu belum maksimal dari beberapa jurusan. Ada beberapa jurusan mungkin saya nggak akan sebutkan, jadi belum mengirimkan talenta-talenta terbaiknya untuk ke kita. Nah coba kita tes dulu kali ya nih PNJ Mas Dika, apa nggak sih ini nama-nama duta PNJ Batch 1 nih? Ada 9 orang ya, tadi kita sebut katanya. ya. Coba Kalau benar dapat apa? Dapat hadiahnya di bawah sini ya. Oke, jadi kalau saya absen aja ya, ada Alfat. Oke, ya, ini kan lagi tugas ya dia. Terus ada Umar. Terus ada Wisnu. Roberto. Nixon. Tadi Umar udah sebut belum? Putra 6, ya kan? Yang perempuannya ada Melan, Hani, sama Farah. Bertahan dulu Mas Dika, berarti apa? Ya iyalah, sering kesini teman-teman kesini. Jadi memang saya meminta teman-teman duta ini, Humas adalah rumah mereka. Nggak hanya ke teman-teman duta, tapi anak BEM, anak himpunan itu udah. Karena memang tugas saya tuh dari Pak Dir selain mempromosikan PNJ di luar, tetapi memelihara hubungan baik dengan internal, menginternalisasi. Jadi kalau dari kami ya tugas ya ke teman-teman stakeholdernya mungkin selain dengan unit-unit, tapi dengan mahasiswa juga perlu kita bonding, kita bangun, karena dari mahasiswa ini kita akan memberikan dampak yang cukup baik, karena memang mereka juga punya media sosial, dia akan sharing dengan kampusnya itu seperti apa. Yang sense belonging ini harus kita bangun dari teman-teman mahasiswa. Nah, Mas, dengan 9 duta PNJ tadi kan, pasti kan karakternya tuh beda-beda nih. Iya. Nah, merasa keberatan nggak sih Mas dengan 9 orang duta batch 1 ini yang memang Mas Dika sebagai penanggung jawabnya? Saya sih nggak ada kata keberatan ya, semuanya kita semua belajar. Nggak hanya anak duta, saya pun belajar. Jadi bagaimana memimpin teman-teman ini untuk menjadi satu tim.
duta ini udah masuk ke dalam timnya humas gitu. Jadi nggak kita bisa pisahkan antara duta dan humas gitu. Tapi kegiatan proyek yang ada di humas yang membutuhkan teman-teman duta, ya udah kita menganggap dia itu sebagai partner. Jadi kalau dibilang keberatan sih enggak ya, karena memang kami sangat terbantu sekali dengan duta. Jadi campaign-campaign yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, insya Allah teman-teman duta akan ikut serta gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ini bahwa duta memang ini adalah kalau bisa dibilang anaknya, atau memang tempatnya bimbingannya di humas gitu kan ya. Tapi misalnya ada kegiatan di luar humas, kita akan tetap merekomendasikan mereka tetap akan berkompetisi dengan teman-teman yang lain, teman-teman Ormawa, BEM, himpunan. Jadi itu kalau bisa dibilang bukannya anak kesayangan ya. Tetap kalau kegiatan yang di dalam humas yang banyak ini tetap kita akan mengskala prioritaskan. Tapi kalau kegiatan di luar humas, kita akan merekomendasikan. Silahkan mereka mau jadi apa di sana, kompetensinya seperti apa, silahkan. Nah, seperti itu. Nah, Duta PNJ Batch 1 ini masa baktinya tuh sampai kapan sih, Mas? Ya, memang perlu diketahui tahun lalu itu kita memulainya di puncak kegiatan Disnatalis di September untuk pengumuman duta. Tetapi kita tarik lagi untuk kebutuhannya tahun ini, duta diminta untuk Agustus bisa mewakili untuk di beberapa kegiatan yang ada di PNJ, termasuk wisuda, karena wisuda kita mungkin akan di Agustus, ya gitu. Otomatis di Juli itu kita harus udah punya nama. Nah, itu aja udah ketahuan tuh ada project yang akan menanti gitu kan. Jadi ya setelah wisuda mungkin nanti ada PKKP dan yang lain-lain, pasti banyak. Seperti itu. Nah, berarti kan mengingat masa bakti Duta PNJ ini kan bakal segera berakhir nih ya, Mas ya. Berarti kan kita sudah berjalan nih untuk pembukaan pendaftaran Duta PNJ yang batch kedua nih. Nah, sekiranya nih berapa sih, Mas, memang banyak finalis yang akan terpilih untuk menjadi duta ke depannya kan? Kalau sebelumnya kan 9 tuh. Nah, untuk di batch 2 ini berapa? Ya, kita balik lagi, Ruth. Jadi untuk duta batch 1 memang kita banyak try and error. Dari kita pendaftaran, kita perpanjangan pendaftaran, sampai pendaftarannya juga kurang maksimal. Nah, untuk memaksimalkan itu saya coba sosialisasi lagi dengan para kajur, berkoordinasi dengan para kajur, dengan admin jur, dengan teman HMJ, itu bagaimana untuk memaksimalkan teman-teman ini ikut. Kan karena memang kita memberikan surat ke kajur itu minimal dari setiap jurusan 2 pasang. Ya kan, kalau kita ada 7 jurusan berarti kan banyak yang akan mengirimkan. Tapi saya berharap ya dari jurusan bisa ngirimin 5 pasang, 6 pasang, mudah-mudahan kayak gitu. Nah, setelah itu kan nanti akan kita sesuaikan lagi dari juri, eksternal dan internal, kebutuhannya berapa. Dan kalau saya rasa kemarin 9 belum maksimal, ya mudah-mudahan dengan sekarang lebih bervariasi lagi, mungkin kita bisa di finalisnya itu mungkin bisa ada 10 pasang kayak gitu kan dari jurusan, atau mungkin bisa 14 pasang. Jadi dari satu jurusan ada perwakilan 222, walaupun memang kita tidak bisa berharap seperti itu, tapi memang tahun lalu kita hanya memiliki best of the best dan favorit. Nah, tahun ini kebutuhan dari eksternal sendiri kan, Mas Dika tolong dong, siapa tahu duta bisa ada nanti kategori duta internasional, kayak gitu, duta intelijensi. Nah, itu kan berarti dari situ aja udah ketahuan ada 4 pasang untuk juaranya, kayak gitu, di luar finalis, kayak gitu, Ruth. Jadi saya harap teman-teman ini mungkin sebagai campaign kita juga, bahwa memaksimalkan untuk duta ini, karena memang kebutuhannya. Saya sharing lagi bahwa kenapa ini duta dibutuhkan. Kemarin saya saat pendampingan ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, itu ditanya oleh pendamping, apakah PNJ punya duta, kayak gitu. Kita enak gampang jawab, punya. Nah, duta itu salah satu penilaian dari ZI. Betul, karena itu masuk dalam pelayanan publik, kayak gitu kan. Jadi memang dengan dengan teman-teman duta ini masuk dalam persyaratan-persyaratan yang ada, membantu mengimbos apa yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, kayak gitu. Nah, pastinya kan PNJ udah dengar tadi cerita dari Mas Dika nih, keren banget kan nih jadi duta PNJ batch 2 nih. Nah, Mas kira itu gimana sih daftar buat jadi duta PNJ selanjutnya nih? Ya, kalau saya masih kuliah sih juga pengen ikut jadi duta kali ya. Masih cocok ya, nggak pengen. Iya, jadi gimana kalau persyaratannya?
hampir sama dengan beauty pageant yang ada gitu. Nah, dari standar tinggi badan, dari IP keseluruhan walaupun belum sampai akhir ya. Nanti dia akan totalkan dari IP semester 1 sampai semester berapa itu ada standarnya. Nanti mungkin kalian bisa langsung lihat di ininya, webnya atau Instagram atau media sosial. Mungkin saya juga nggak akan sharing biar kalian akan kepo dengan yang ada di Duta kayak gitu. Berapa sih standarnya atau apa sih yang dibutuhkan kayak gitu. Seperti itu. Kalau boleh dikasih tahu nih Mas, rangkaian seleksi yang harus dilalui itu apa aja nih? Kalau rangkaian seleksi memang kita pertama memang penjaringan dulu ya. Penjaringan dari nama-nama juri semuanya itu udah kita pemetakan kayak gitu. Setelah itu kita berdiskusi lagi. Ini kan kita masih ngomong internal ya, dari kita prosesnya dulu ya. Terus diskusi dengan para pihak pimpinan seperti apa maunya. Kita sudah koordinasi dengan bidang 3 karena memang ini masuk dalam KA atau renstranya bidang 3 kayak gitu, kemahasiswaan. Jadi setelah itu fix kita dapat, lalu kita akan adanya pendaftaran. Pendaftaran ini kita mudah-mudahan sih dalam 2 minggu ini maksimal. Kita nggak berharap ada extend waktu untuk pendaftaran. Setelah itu nanti dia akan ada, kita di internal ini minta form penilaian dari juri internal, eksternal untuk melengkapi apa aja sih yang harus dinilai, walaupun tahun lalu kita udah punya formnya seperti itu. Setelah itu nanti setelah seleksi yang ada pendaftarnya udah masuk, kita seleksi lagi, seleksi berkas dari administratifnya mau masuk nggak, kapabilitasnya semuanya kita cek lagi. Setelah itu mereka akan kita umumkan, ini seleksi berkas yang lulus berapa orang. Nanti dari situ mereka akan kita minta untuk membuat esai, ya menceritakan tentang mungkin institusi, tentang pribadi mereka, kenapa mereka bisa menginspirasi, bisa menjadi duta, segala macam. Nanti kita akan pilih lagi. Setelah itu nanti akan diwawancara nih dengan teman-teman juri gitu kan. Setelah itu kan kelihatan nih dari pribadinya semuanya kelihatan lah istilahnya. Kalau dulu kan kita hybrid kan wawancaranya via Zoom ya. Jadi nggak tahu nih gimmicknya seperti aslinya seperti apa kayak gitu. Lalu setelah pengumuman lolos esai nih, mereka udah lolos esai wawancara. Nah, nanti mereka akan submit video personal branding mereka masing-masing kayak gitu. Seperti tahun lalu juga mereka kita wajibkan untuk membuat video tentang mereka masing-masing kayak gitu. Nanti di-upload lah di media sosial mereka. Nah, kita lihat nih udah banyak yang nge-like atau bagaimana personal branding mereka kayak gitu. Lalu kita akan memberikan mereka pembekalan. Jadi dari juri, dari teman-teman humas memberikan pembekalan mereka sebelum karantina. Jadi nanti sebelum karantina mereka akan dibekali oleh, misalnya besok kita ada pembekalan tentang public speaking, pelayanan prima, protokoler, itu ya kan memang ini soft skill yang mungkin di kampus di jurusan mereka itu belum dapat atau memang perlu ditambah gitu kan. Saya tahu di jurusan commerce itu ada saya kayak gitu, public speaking kan, protokoler ada, tapi memang ini akan ditambahkan lagi dari expertise yang ada. Nah, setelah itu, setelah karantina, karena memang tahun lalu kita nggak karantina ya, udah karantina di rumah masing-masing ya, pandemi ya. Jadi setelah itu baru nanti kita akan grand final. Di grand final ini nanti mereka akan unjuk bakat keahlian mereka, yang mau nyanyi, mau apa, mau puisi dan segala macam, diunjuk bakat di situ. Jadi penilaiannya nanti akan di sana. Ya, atau mungkin Penjers yang mau lihat lebih detail nanti bisa lihatnya di IG Duta PNJ atau di IG-nya PNJ ya Mas ya. Nah, tadi kan Mas Dika juga nih jelasin nih rangkaiannya banyak banget ya. Terus ada juga rangkaian grand final. Nah, ketika nanti grand final nih, sekiranya tuh ada nggak sih Mas kriteria bakat yang memang harus ditampilkan di grand final tersebut? Sebenarnya kriteria bakat ini nanti disesuaikan, Ruth. Jadi kita kan nggak tahu ya bakat-bakat mereka. Kita nggak mungkin memaksakan bakat mereka harus seperti ini. Jadi secara natural aja mereka expertnya di apa, ya udah kita kembangin. Jadi nggak ada kriteria khusus gitu ya? Ada. Jadi misalnya mereka bisa nyanyi, silakan nyanyi kayak gitu. Misalnya mereka bisa puisi, silakan puisi, atau berpantomim atau acting atau apapun itu, catwalk atau apa, bisa, nggak masalah. Yang penting dia memaksimalkan potensi diri yang ada di dalam diri dia sendiri, mengasah soft skill-nya, itu yang kita akan coba kembangkan lagi. Nah Mas, untuk seluruh proses seleksi duta ini memang dilaksanakan secara offline atau gimana nih Mas? Ya, kalau
kita mungkin kayak wawancara, terus karantina offline. Tapi kalau misalnya nanti ada penjurian dan segala macam, nanti ada online-nya juga ya, seperti itu. Jadi kita tetap hybrid, tapi untuk grand final kita akan offline. Kayak gitu, karena memang tahun lalu ya kayak Putra itu tahun lalu karena masih di Makassar dia jadi online dan akhirnya alhamdulillah dengan keterbatasannya dia menang seperti itu. Nah, alhamdulillah banget nih Mas, kita udah nyampe nih ke pertanyaan terakhir nih. Kirain masih ada 5 jam lagi nih kita. Enggak lah, kalau 5 jam ntar kita tipes ya. Nah Mas Dika, terakhir mungkin apa nih kesannya selama ada Duta PNJ? Wah, kesannya dan harapan saya sih sebenarnya dengan Duta Batch 1 ini memang saya memiliki kesan yang cukup baik ya dengan teman-teman Duta ini. Memang awalnya kita harus punya PR untuk mengembangkan potensi dia. Kedua, memiliki bonding yang baik dengan teman-teman Duta, dan alhamdulillah Duta Batch 1 ini memiliki personalitas atau kepribadian yang cukup baik. Dari intelijensinya, dengan integritas mereka, ketanggapan mereka terhadap pekerjaan, dan ini kalau bisa dibilang mereka punya apresiasi terhadap tugas mereka gitu. Apa yang bisa dibantu lagi Mas, atau misalnya hari ini ada kegiatan apa Mas, itu. Dan memang itu yang perlu dicontoh dengan teman-teman yang ada nanti. Jadi kalau bisa dibilang kita memiliki inisiatif tinggi. Ya kayak gitu. Jadi memiliki inisiatif ini sehingga memiliki penilaian yang baik nanti kalian di dunia pekerjaan seperti itu. Dan saya berharap ya, ini karena memang di batch 1 ini kemarin banyak yang kurang minat dengan adanya Duta gitu, dan kita lihat lagi Duta sekarang banyak di kegiatan yang ada di PNJ Duta yang akan tampil kayak gitu. Dan saya punya harapan teman-teman mahasiswa itu ikut acara di Duta Batch 2 ini. Ayo lagi, kita pendaftaran sampai tanggal 23 ya Ruth ya? Iya, 23 Juni. Jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk kalian melengkapi persyaratan yang ada kayak gitu. Kalau mau tanya-tanya, japri saya langsung pun bisa kayak gitu. Nomornya atau di bawah sini nanti ya. Nanti nomor humas aja. Tetap kok kalau nomor humas itu fast respon. Jadi misalnya ada tanya-tanya tentang, Mbak, saya punya kendala ini untuk pendaftaran Duta, bagaimana ya? Kita akan carikan solusi. Dan mudah-mudahan teman-teman ini memiliki ketertarikan terhadap Duta di luar kendala yang ada ya harus dimaksimalkan. Jadi kita ingin teman-teman mengasah soft skill-nya juga, bakatnya juga yang terpendam nih seperti apa kayak gitu. Ini harus dieksplorasi, diekspresikan. Nah, di Duta ini tempatnya kalian mengekspresikan. Jadi nggak hanya kegiatan yang mainstream ya, nanti mainstream juga nanti kita akan banyak konten ya di PNJ TV. Nah, jadi kayak kemarin di Batch 1 kita bikinin namanya Duta Times ya, terus Kepo Yuk. Jadi mungkin nanti kedepannya punya ide-ide apa lagi, coba kita maksimalkan ke teman-teman gitu. Baik Mas Dika, ini terima kasih banyak nih Mas Dika sudah menyempatkan hadir dan sharing-sharing terkait dengan Duta PNJ pada podcast kali ini. Nah mungkin dari Mas Dika ada closing statement dan juga ajakan lagi nih buat teman-teman mahasiswa jurusan untuk gabung jadi Duta PNJ Batch 2. Oke, PNJers, akhirnya kita sampai di kegiatan Bipol Podcast nih. Jadi saya sebagai koordinator humas mempunyai harapan besar untuk kalian ikut dari kegiatan Duta PNJ. Karena banyak banget nih benefit yang akan kalian bisa dapat kayak gitu. Oh ya, selain itu nilai apresiasi yang akan diberikan dari kegiatan ini akan bertambah ya Ruth ya. Jadi selain nanti ada nominal yang diberikan kepada juara, nanti pun ada apresiasi dari bidang 3. Nanti kita lihat aja surprise-nya. Mudah-mudahan kalian juga mempunyai minat dan keinginan desire yang sama untuk mengikuti Duta ini. Karena memang dengan Duta ini kalian akan bisa mengembangkan soft skill kalian dengan menumbuh kembangkan knowledge kalian tentang institusi ini, dan saya berharap kita memiliki bonding terhadap institusi yang lebih baik lagi. Walaupun memang kalau bisa dibilang PNJ ini tempat kalian berkuliah, tapi PNJ ini bisa menjadi tempat kalian bersosialisasi dan bekerja secara profesional. Mungkin itu aja, Ruth.
Baik, nah buat Pengers yang mau tahu info tentang Duta PNJ Batch 2, yuk kepoin media sosialnya Politeknik Negeri Jakarta, baik Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan juga Instagram Duta PNJ ya. Baiklah Pengers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di sebelah kanan sini ya. Saya Rutaulia, pamit undur diri sampai bertemu di Bipol selanjutnya. Terima kasih.